pertemuan-pertemuan selama masa Prapaskah secara khusus untuk Keuskupan Tanjung Karang. Tahun Keadilan Sosial Kemanusiaan, kamu harus memberi mereka makan, bersumber dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 44. Tema utama, kamu harus memberi mereka makan. Bentuk atau langkah-langkah pertemuan yang bisa kita lakukan di lingkungan kering atau KBG kita masing-masing. Pertama, tema. Kedua, tujuan dari setiap pertemuan. Lalu lagu pembuka, tanda salib, pengantar, doa pembuka, lagu antar bacaan, bacaan kitab suci, dan cuplikan ajaran sosial gereja. Bentuk atau langkah-langkah pertemuan selanjutnya adalah penjelasan kitab suci dan cuplikan ajaran sosial gereja atau ASG, diskusi atau sharing, kesimpulan dan penegasan, doa umat, doa Ardas tahun ke-8, doa tahun Yubelium 2025, Bapa Kami, doa penutup, berkat dan perutusan, lagu penutup atau lagu pengutusan. Pertemuan pertama, gereja yang peduli. Gereja peduli dengan keprihatinan sosial. Tujuan dari pertemuan pertama adalah pertama, umat diajak melihat, membaca, dan memahami situasi ketidakadilan sosial kemanusiaan di keluarga, gereja, masyarakat, dan dunia. Kedua, umat diajak memaknai perutusan Yesus supaya menumbuhkan kesadaran perutusan diri. Dan yang ketiga, umat semakin menyadari karya Roh Kudus yang menjadikan mereka memiliki sikap peduli. Kata pengantar, tema pertemuan APP yang pertama, gereja yang peduli. Peduli terhadap keprihatinan sosial. Tema ini selaras dengan tema arah dasar tahun ke-8 Keuskupan Tanjung Karang, yakni keadilan sosial kemanusiaan. Tema ini tetaplah relevan dan menjadi fokus gerak langkah misi kita sebagai orang Katolik. Tetap relevan karena persoalan sosial tidak pernah hilang dari hidup dan dunia kita. Persoalan keadilan sosial ada sejak zaman Yesus. Ajakan untuk peduli seperti Yesus atas pengurapan Roh Kudus. Lalu bacaan kitab suci dan ASG. Bacaan kitab suci diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai 22. Kemudian juga cuplikan ASG dari Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan, artikel pertama. Kegembiraan dan harapan, kesedihan dan kecemasan manusia zaman ini, khususnya mereka yang miskin atau menderita, adalah kegembiraan dan harapan, kesedihan dan kecemasan para pengikut Kristus, dan seterusnya. Kemudian kita memasuki penjelasan dari bacaan kitab suci maupun cuplikan ASG. Panggilan dan perutusan Yesus menjadi inspirasi. Yesus diurapi oleh Allah, diutus, penjara, orang miskin, orang buta, dan seterusnya. Ketika kita dibaptis, kita juga diurapi oleh Allah. Dengan urapan itu, identitas kita juga jelas bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dipanggil dan diutus seperti Tuhan Yesus. Dipanggil dan diutus memberi pembebasan kepada orang-orang yang dikategorikan oleh Injil Lukas tadi. Lalu kepedulian yang ada dalam diri kita terhadap situasi yang tidak adil, dan selanjutnya. Lalu tentang cuplikan ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja kita dapat memaknainya bagaimana kita harus bersuka cita bersama, bagaimana kita sedih, cemas bersama. Sukacita dunia menjadi sukacitaku, duka cita dunia menjadi duka citaku. Inilah sikap gereja yang hidup, gereja yang peduli, gereja yang punya sikap bela rasa.
Paulus berkata, tertawa dengan orang yang tertawa dan menangis dengan orang yang menangis. Kegembiraan dan harapan, kesedihan dan kecemasan manusia zaman ini, khususnya mereka yang miskin atau menderita, adalah kegembiraan dan harapan, kesedihan dan kecemasan para pengikut Kristus. Harapannya semakin diteguhkan rasa peduli kita terhadap mereka yang lemah, tersingkir, difabel, dan di banyak kondisi yang kurang menguntungkan. Sebagai bahan diskusi atau sharing dalam pertemuan pertama ini, kita ini bukan orang yang bebas sosial, artinya orang yang acuh tak acuh, masa bodoh, cuek, atau tidak mau tahu. Tetapi kita orang yang terikat oleh situasi sosial. Kita dipanggil dan diutus melanjutkan perutusan Yesus, melanjutkan panggilan dan perutusan. Tidak hanya sekedar membantu orang miskin, mencarikan pekerjaan bagi pengangguran, memberikan dana, memberi sedekah, tapi juga mencari akar permasalahan, sebab akibat, dan mencari solusinya. Bagaimana Anda melanjutkan panggilan dan perutusan Yesus, membebaskan orang-orang yang terbelenggu seperti dalam Injil dalam hidup saudara? Bisa sebuah gerakan atau perbuatan ataupun pemikiran. Apakah rasa peduli kita semakin kuat, di mana peran Roh Kudus yang juga kita terima dari Allah? Lalu bahan diskusi nomor 2, menurut Anda apakah sudah baik dan benar terkait dengan sistem dan penggunaan dana sosial di gereja selama ini? Apakah catatan kritis Anda? Lalu sikap apa yang muncul dalam diri Anda saat berhadapan dengan situasi kecemasan, keprihatinan sosial? Kesimpulan dan penegasan. Pertama, gereja hidup karena imannya diwujudkan dalam perbuatan nyata. Nyatanya perbuatan karena gereja punya aksi. Aksi yang dilakukan tidak hanya sendiri tapi bersama, menanggapi dan digerakkan karena rasa peduli. Sebagaimana Yesus yang telah diurapi oleh Roh Kudus sangat peduli. Demikianlah hendaknya gereja atau kita yang hidup di zaman ini peduli kepada mereka, terlebih kepada yang tak berdaya. Lalu kedua, Kristus membutuhkan gereja atau membutuhkan kita yang berkualitas dan berkomitmen peduli, adil, jujur, dan berani berkorban. Kita memasuki pertemuan yang kedua yang mengangkat tema gereja yang berpihak. Sasaran cinta gereja adalah kelompok rentan, terpinggirkan, menderita, dan tertindas. Tujuan dari pertemuan kedua ini, pertama, peserta pertemuan atau umat memahami keterpihakan gereja atau keberpihakan gereja terhadap orang miskin dan tersingkirkan. Peserta pertemuan atau umat semakin mengetahui dan memahami sabda Allah dan ajaran sosial gereja sebagai petunjuk sikap dan gerak sosial. Dan umat semakin berani berkomitmen dan berpihak, baik secara personal maupun dalam kebersamaan. Pengantar di pertemuan kedua. Bersama kembali kita memasuki pekan kedua dalam masa Prapaskah di tahun ini. Kehidupan yang baik bila kita jalani dan perjuangkan, mestinya ada visi dan misi yang jelas. Setiap visi akan dijabarkan dalam misi-misi sehingga lebih mudah, meski kadang sangat sulit penerapannya. Dari setiap misi kita akan mengetahui sasarannya. Sasaran cinta gereja adalah kelompok rentan, terpinggirkan, menderita, dan tertindas. Itulah yang menjadi tema pertemuan di pekan kedua ini. Prinsip-prinsip menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, kesejahteraan umum, keadilan, solidaritas, subsidiaritas. Maka kita mempersiapkan hati dan budi kita untuk berbagi dalam permenungan dan keberpihakan dalam hidup bersama dengan saudara-saudari yang lain. Bacaan kitab suci dan ASG dalam pertemuan kedua ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Dokumen ASG-nya adalah Solicitudo Rei Socialis, keprihatinan akan masalah sosial, artikel nomor 42. Di sini kami ingin mengangkat salah satu tema, yakni pilihan atau sikap mengutamakan kaum miskin dan seterusnya. Penjelasan.
Perikop Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 menegaskan semua orang akan menghadapi penghakiman terakhir. Sebelum menghadapi penghakiman itu, kita diundang oleh Yesus sendiri untuk mengerti apa yang menjadi rancangannya juga kehendaknya. Keberpihakan Yesus terungkap dalam perikop di atas tadi, yakni orang lapar, orang haus, orang asing, orang telanjang, sakit, dan di dalam penjara. Hakikat ajaran sosial gereja lahir dari perjumpaan antara pesan Injil beserta tuntutan-tuntutan etisnya dengan permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Sumber utama adalah kitab suci, pengajaran para bapak gereja dan teolog-teolog besar gereja serta magisterium. Meskipun demikian memiliki jati diri dengan wajah teologis yang khas karena menjawab masalah yang aktual kontekstual. Paus Yohanes Paulus II dalam Solicitudo Rei Socialis menegaskan pentingnya sebuah komitmen untuk memilih berpihak kepada mereka yang sungguh tak berdaya, sebagaimana Tuhan Yesus yang memberikan teladan keberpihakan dan prioritas kepada mereka yang miskin jiwa dan raga. Dan gereja menegaskan bahwa cinta kasih harus ditampakkan kepada kaum miskin yang kebutuhan dan haknya perlu mendapat perhatian dari Allah. Sikap acuh tak acuh atau tidak peduli bahkan seolah-olah tidak tahu adalah hal yang sangat berlawanan dengan semangat Kristiani kita. Dari waktu ke waktu nampak jelas bagi kita dunia sekitar yang menuntun orang pada ketidakpedulian dan ketidakberpihakan pada mereka yang miskin dan tak berdaya. Lalu Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa mereka itu seperti si kaya yang tidak mau melihat dan mengerti di luar pintu rumahnya. Adalah Lazarus si pengemis miskin yang menantikan belas kasih darinya. Dunia sekarang bahkan lebih parah, seolah-olah peduli dan berpihak, tapi di balik semuanya mereka menjual dan memanfaatkan orang miskin untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Lalu sebagai bahan diskusi di pertemuan kedua. Pertama, bila kita dihadapkan kepada kenyataan kemiskinan di depan kita, apa yang masih bisa kita lakukan? Kemudian kedua, selama ini apa prioritas dalam hidup kita bersama orang-orang yang tak berdaya yang ada di sekitar kita? Kesimpulan dan penegasan. Pertama, keselamatan di satu sisi adalah anugerah dari Tuhan, dan di sisi lain usaha kita manusia dalam kehidupan bersama. Kedua, keberpihakan kepada mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel adalah salah satu usaha kita untuk mendapatkan keselamatan itu. Ketika setiap dari kita diundang untuk memiliki prioritas atau pilihan yang pasti terhadap situasi kehidupan yang tidak baik, tidak benar, dan tidak sesuai rancangan dan kehendak Tuhan. Keempat, bersikap tidak peduli bahkan tidak berpihak kepada mereka yang tak berdaya, yang miskin jiwa dan raganya adalah jauh dari keselamatan. Dan kelima, ada inspirasi untuk bertindak dalam karya sosial, bakti sosial, serta dalam jangka panjang, beasiswa, peningkatan gizi, dan seterusnya. Pelaksanaan kegiatan seperti itu memiliki dasar keberpihakan kepada mereka yang miskin dengan pemberdayaan. Kita masuki pertemuan yang ketiga, gereja yang bergerak bersama dengan semua orang yang berkehendak baik. Tujuan pertemuan ketiga, pertama, menjadikan Kristus sebagai dasar dan pola gerakan bersama. Kedua, mengajak umat untuk membangun komitmen dan menciptakan ruang publik, ruang perjumpaan bagi dialog karya bersama siapapun yang berkehendak baik untuk karya kemanusiaan yang lebih manusiawi, bermartabat, dan berkeadilan. Mengenalkan model gerakan sosial yang sudah ada di Kuskupan Tanjung Karang. Mencari model gerakan sosial sebagai gerakan bersama di Kuskupan Tanjung Karang berangkat dari contoh gerakan yang sudah ada. Gereja umat Allah dalam kehadirannya dan karyanya di tengah masyarakat dipanggil, dipilih, dan diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kabar gembira dan kabar keselamatan kepada semua orang, terlebih yang lemah, miskin, dan terkucilkan.
Sebagai landasan yang kuat dalam karya pewartaan, gereja menjalin kesatuan yang akrab mesra dengan Tuhan melalui doa. Pengalaman kesatuan dengan Tuhan menjadikan pelayanan sungguh berakar, bertumbuh, berbuah, tulus mencintai, setia, menanggung kesulitan, derita, tetap teguh untuk berjuang untuk kesejahteraan bagi semua orang. Dalam menghadirkan wajah Tuhan, gereja perlu membangun jejaring, bersinergi, bekerja sama, dan bergerak bersama dengan siapapun atau lembaga manapun yang punya kehendak baik bagi karya kemanusiaan yang membuat manusia lebih manusiawi, bermartabat, dan sungguh sebagai citra Allah. Maka dalam pertemuan ini kita akan menggali komitmen dan mencari pilihan gerak bersama yang akan kita lakukan atau tawarkan bagi Gereja Keuskupan Tanjung Karang, berangkat dari contoh gerakan yang sudah ada. Bacaan Kitab Suci dan ASG. Bacaan Kitab Suci diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 26. Dokumen ASG diambil dari Populorum Progressio atau Perkembangan Bangsa-Bangsa artikel 81. Pertama-tama kami mohon kepada putra-putri kami di negara-negara berkembang dan di negara-negara lain, kaum awam harus menganggap tugas mereka untuk memperbaiki tatanan dunia, sementara hierarki memiliki peran untuk mengajar dan menafsirkan hukum-hukum serta ajaran moral yang berlaku dalam masalah ini. Kaum awam mempunyai tugas untuk menggunakan inisiatif mereka sendiri dan mengambil tindakan dalam bidang ini tanpa menunggu arahan dan ajaran dari orang lain secara pasif, dan seterusnya. Semua saudara Kristiani kami yakin akan ingin mengkonsolidasikan dan memperluas usaha-usaha kerjasama mereka untuk mengurangi cinta diri yang wajar dan kesombongan manusia, untuk menghilangkan pertengkaran dan persaingan, dan untuk menekan demagogi atau perusuh dan ketidakadilan sosial, sehingga cara hidup yang lebih manusiawi terbuka bagi semua orang, dengan setia orang membantu orang lain karena kasih persaudaraan. Tentang Kitab Suci, penjelasannya sebagai berikut. Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 26 menampilkan doa yang menggambarkan hubungan kesatuan Yesus dengan Bapanya yang akrab mesra sebelum perpisahan dengan para muridnya. Yesus menyadari bahwa mereka seperti domba di tengah serigala, seperti yang dialaminya. Ada tantangan dari dalam diri mereka dan juga ada tantangan dari dunia yang bisa menggerogoti iman, harapan, dan cinta kepada Tuhan. Yesus juga berdoa bagi orang-orang di luar para muridnya. Tentang dokumen ASG, penjelasannya sebagai berikut. Salah satu dokumen buah hasil Konsil Vatikan kedua adalah Populorum Progressio, Perkembangan Bangsa-Bangsa. Populorum Progressio adalah sebuah ensiklik yang ditulis oleh Paus VI pada tahun 1967. Ensiklik ini berbicara tentang perkembangan bangsa-bangsa dan bahwa ekonomi dunia seharusnya melayani semua umat manusia dan tidak hanya sebagian kecil saja. Dalam ensiklik ini, Paus VI mengungkapkan keprihatinannya akan kenyataan yang ada, kesenjangan yang terjadi dan terus berlanjut di antara negara-negara. Dalam ensiklik Populorum Progressio artikel 81 dan 82, Paus Paulus VI secara lugas, jelas, dan tegas mendorong rasul awam juga hierarki gereja serta seluruh umat Kristen pengikut Kristus untuk terlibat aktif menata dunia berdasarkan nilai Kristiani dan diresapi dengan semangat Injil. Sinergi dan kerjasama harus dibangun pihak gereja dengan semua orang yang berkehendak baik. Lalu bagian sharing atau diskusi. Mengapa Yesus berdoa kepada Bapa untuk dirinya, untuk para muridnya yang dipanggil, dipilih, dan diutusnya, dan juga untuk mereka yang menerima pewartaan dari para muridnya? Menurut saudara, sejauh manakah peran, makna doa bagi karya pewartaan dan pelayanan kasih kepada sesama? Lalu kedua, beri satu atau dua contoh konkret dialog karya yang pernah dilakukan gereja, umat Allah, bersama dengan instansi pemerintah, masyarakat, tokoh agama, para pemangku kepentingan, dan lain-lain
bagi karya kemanusiaan yang lebih baik, sejahtera, adil, dan makmur. Apa yang bisa kita lakukan dalam kelompok kita? Dan ketiga, apa komitmen pribadi dan komitmen umat, lingkungan, dan seterusnya. Kesimpulan dan penegasan. Doa Yesus kepada Bapanya, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yesus telah mewahyukan kehadiran Allah Bapa dalam kata dan perbuatannya. Maka saatnya Bapa mempermuliakan putranya dengan tujuan memperkenalkan Allah Bapanya sekaligus untuk memberikan kehidupan kekal kepada kaum beriman. Hubungan Yesus dengan Bapanya begitu erat, akrab, dan dalam, sehingga kematian Yesus menunjuk pada kehadiran Allah dalam kekuatan kasih-Nya. Adapun doa Yesus kepada para murid-Nya, termasuk kita semua, dan kepada para penerima warta yang disampaikan murid-murid Yesus, adalah bentuk kasih-Nya kepada mereka juga, sekaligus tanda perhatian nyata pada perutusannya kepada manusia dan kesejahteraan kepada para penerima warta. Kesimpulan dan penegasan. Yesus menyadari bahwa ada banyak tantangan dari dalam diri kita dan juga ada tantangan dari dunia yang bisa menggerogoti iman, harapan, dan cintanya kepada Tuhan dan pelayanan untuk mewartakan Injil, kabar gembira, sukacita, damai sejahtera pada semua orang. Maka Yesus selalu berdoa bagi perlindungan, persatuan, kegembiraan, pengutusan, dan kepemilikan kita oleh Kristus. Selain itu, agar kita para murid-Nya tetap berpegang teguh dalam iman, menjaga kekudusan hidup, dan berpijak pada kebenaran. Sebagai murid Yesus yang dipanggil, dipilih, dan diutus di tengah masyarakat, menjaminkan, mendasarkan, dan menjadikan Dia sebagai pola anutan. Maka para murid-Nya termasuk kita harus keluar dari zona aman dan nyaman, meninggalkan menara gading, bergerak, bekerja, dan berkarya bersama dengan siapapun yang berkehendak baik untuk mengubah kehidupan yang lebih baik, berkeadilan, dijiwai oleh kasih, diterangi dengan Injil Tuhan, dan disemangati dengan nilai Kristiani, kasih, keadilan, kelemah lembutan, kerendahan hati, kemurahan hati, dan selanjutnya. Beberapa contoh dialog karya di Kusupan Tanjung Karang: adanya Yayasan Pembinaan Sosial Katolik YPSK dengan berbagai program untuk pemenuhan hak anak, pola asuh, pemberdayaan, tanggap darurat bencana, pertanian yang selaras dan alam dengan alam, dan sebagainya. Ada Yayasan Pelita Kasih dengan memberi pelayanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, bekerja sama dengan berbagai lembaga. Lalu juga ada Kredit Union. Ada program Ayo Kuliah, ada program-program dari komisi-komisi Kusupan Tanjung Karang dalam rumpun kemasyarakatan seperti Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi PSC, Kerasulan Awam, Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau, dan sebagainya. Lalu program-program kerja kemanusiaan dari berbagai ormas yang berjejaring dengan berbagai elemen masyarakat dan sebagainya. Kita memasuki pertemuan yang keempat, gereja yang berbelas kasih, bekerja dalam cinta dan totalitas untuk mengubah keprihatinan menjadi kesejahteraan. Tujuan pertemuan keempat, umat meneladani orang Samaria yang murah hati, bekerja total penuh cinta untuk kesejahteraan sesama yang menderita dalam kerjasama dengan orang lain. Umat senang dan bersukacita melakukan karya belas kasih kepada orang yang menderita dengan tidak membeda-bedakan. Pengantar. Tema pertemuan kali ini adalah gereja yang berbelas kasih. Ditawarkan kepada kita bacaan yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Perumpamaan ini menjawab pertanyaan ahli Taurat, siapakah sesamaku itu? Jawaban tidak dirumuskan secara teori belaka, tetapi ditemukan dan disimpulkan dari praktek oleh Yesus. Ukuran tidak diambil dari orang
yang wajib berbuat baik, tergerak hatinya kepada semua orang, jangan hanya menyenangkan hati. Bacaan kitab suci dan ASG. Bacaan kitab suci diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Dokumen ASG dari Lumen Gentium. Terang bagi bangsa-bangsa, artikel nomor 1. Terang para bangsalah Kristus itu. Maka konsili suci ini yang terhimpun dalam Roh Kudus ingin sekali menerangi semua orang dengan cahaya Kristus. Lalu Fratelli Tutti, saudara sekalian, artikel nomor 1. Dengan kata-kata itu Santo Fransiskus dari Asisi menyapa semua saudara dan saudarinya dan menawarkan kepada mereka cara hidup yang memiliki cita rasa Injil. Di antara petua-petuahnya saya ingin menyoroti satu yang dengannya ia mengundang orang kepada cinta kasih yang melampaui batas-batas geografis dan jarak jauh. Di sini Fransiskus menyatakan berbahagialah orang yang mengasihi ketika ia berada jauh darinya, sama seperti kalau saudara itu berada di sampingnya. Penjelasan. Orang Samaria yang baik hati ini dinilai sebagai orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Tolok ukur standar adalah kebutuhan si penerima, yakni orang sengsara, si kecil, miskin, sakit, yang lapar, haus, telanjang, dan tanpa tumpangan sampai tertolong. Orang Samaria itu tidak sebangsa, tidak seagama dalam segalanya. Ia dihitung musuh oleh orang Yahudi, lebih rendah, lebih hina, tidak menarik. Selagi sudah habis dirampok, tanpa penolong, tanpa perlindungan, orang Yahudi yang tinggi hati itu terkapar di pinggir jalan, setengah mati dilewatkan oleh para pemuka bangsa dan agamanya, dan orang Samaria itu justru menunjukkan belas kasihan menurut kebutuhan si orang sengsara. Orang Samaria meskipun sendiri dalam perjalanan, ia langsung tergerak dengan belas kasih tak pandang bulu. Ini sesama manusia yang memerlukan pertolongan, butuh obat, butuh perban, butuh angkutan, butuh perawatan, butuh tumpangan, butuh uang untuk membayar, butuh jaminan dan perhatian. Itu semua diberikan, karena itu semua diperhitungkan sebagai kebutuhan si sengsara. Hati tergerak oleh belas kasih seperti contoh Yesus. Terang bangsa-bangsa mau berkorban dari kepunyaannya, waktu, uang, keberadaannya. Karena ia tergerak oleh kebutuhan si orang malang, ia sanggup berbuat sebagai sesama. Lumen Gentium adalah konstitusi dogmatis yang diterbitkan oleh Konsili Vatikan II pada tahun 1964. Artikel pertama dari Lumen Gentium membahas tentang gereja sebagai rahmat keselamatan bagi umat manusia dan peran gereja dalam rencana keselamatan Tuhan. Gereja diartikan sebagai persekutuan umat yang dipanggil oleh Tuhan, yang beriman, percaya kepadanya, yang dibentuk untuk mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah di dunia. Lumen Gentium artikel pertama ini menekankan gereja adalah sakramen keselamatan yang membawa umat manusia kepada Allah melalui Yesus Kristus. Sebagai sakramen, gereja tidak hanya menyampaikan ajaran Kristus, tetapi juga menjadi tanda kehadiran Allah di dunia, memberikan kehidupan ilahi melalui sakramen dan mengundang umat manusia untuk berpartisipasi dalam hidup kekal bersama Allah. Inilah juga yang menjadi visi dan cita-cita gereja keuskupan kita yang tercinta. Lumen Gentium artikel pertama ini menegaskan juga bahwa gereja adalah panggilan universal yang mengarah pada keselamatan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk sekelompok orang saja. Bahwa gereja itu sendiri adalah sarana yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa manusia pada keselamatan. Fratelli Tutti adalah ensiklik dari Paus Fransiskus yang diterbitkan pada tahun 2020 bersamaan dengan adanya pandemi COVID-19 tentang persaudaraan dan persahabatan sosial. Ensiklik ini memakai perumpamaan orang Samaria yang baik hati, Lukas 10, 25-37, sebagai simbol tentang pentingnya solidaritas, kebersamaan, dan kasih tanpa batas. Dalam konteks ini, orang Samaria yang baik hati menjadi teladan bagi umat manusia
dalam tindakan kasih yang melampaui batas etnis, agama, dan perbedaan sosial. Bapa Suci Paus Fransiskus dalam artikel nomor 59 menjelaskan bahwa alam tradisi Yahudi, perintah untuk mengasihi dan memperhatikan orang lain tampaknya terbatas pada hubungan antar anggota sebangsa. Perintah kuno, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, biasanya dipahami sebagai merujuk pada sesama warga negara. Namun khususnya dalam Yudaisme yang berkembang di luar tanah Israel, batas-batasnya diperlebar. Orang diajak untuk tidak melakukan kepada siapapun apa yang ia tidak sukai dilakukan terhadap dirinya. Keinginan untuk meneladani sikap ilahi mendorong orang mengatasi kecenderungan untuk membatasi diri pada mereka yang paling dekat. Belas kasih manusia ditujukan kepada sesamanya, sedangkan belas kasih Allah kepada segala makhluk. Dalam artikel 60 dalam Perjanjian Baru, menurut Bapa Suci, ada ungkapan positif. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam Injil Matius bab 7 ayat 12. Seruan ini bersifat universal, cenderung merangkul semua orang, bukan hanya karena kondisi manusiawi mereka, tetapi karena Allah yang Maha Tinggi, Bapa Surgawi, menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang baik. Karena itu dituntut hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Artikel 62, Bapa Suci menjelaskan, ajakan untuk mengasihi ini dapat juga disalahpahami. Bukan tanpa alasan ketika Santo Paulus menghadapi godaan dari komunitas-komunitas Kristen awal untuk membentuk kelompok-kelompok yang tertutup dan terasing. Ia menyerukan kepada murid-muridnya untuk berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Dan dalam komunitas Yohanes diminta untuk menyambut dengan baik saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Konteks ini membantu kita untuk memahami nilai perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Kasih tidak peduli apakah saudara yang terluka itu berasal dari sini atau dari sana. Kita memasuki bagian sharing atau diskusi. Pertama, setelah membaca bersama teks kitab suci dan ajaran sosial gereja serta penjelasannya, apa yang dilakukan oleh orang Samaria adalah memberikan keselamatan bagi orang yang menderita karena dorongan Roh Allah. Kita juga sudah menerima roh yang sama. Tindakan atau kerja bersama apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan orang-orang yang menderita menjadi sehat dan sejahtera. Lalu yang kedua, bagaimana kita memahami ajaran Bapa Suci dalam Fratelli Tutti, artikel 59, 60, dan 62. Dan bagaimana wujud nyatakan dalam kehidupan kita dan di masyarakat kita. Kesimpulan dan penegasan. Menjadi sesama bagi orang lain berarti menunjukkan belas kasih. Orang hanya dapat mengasihi sesama jika ia memikirkan dan mengusahakan kebaikan sesamanya. Orang Samaria itu memberikan pertolongan kepada orang yang menjadi korban perampokan semata-mata karena hatinya tergerak oleh belas kasih, seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Tidak ada niat untuk dipuji orang karena ia memberikan pertolongan itu di tempat yang sepi dan tidak ada yang melihatnya. Hal ini justru menunjukkan bahwa ia berani menanggung resiko dari tindakannya menolong korban perampokan itu sendirian. Ia mengusahakan agar orang yang menjadi korban perampokan itu selamat dan hidup. Makna utama yang kita dapatkan dari perumpamaan tentang orang Samaria. Pertama, kasih total tanpa batas. Orang Samaria yang pada waktu itu dianggap sebagai kelompok yang dipandang rendah oleh orang Yahudi, menunjukkan kasih yang tulus kepada seseorang yang berasal dari kelompok yang dianggap musuh atau berbeda. Ajaran ini mengajak kita umat Katolik untuk melampaui prasangka dan perbedaan, serta untuk menunjukkan kasih kepada semua orang, terutama yang tersingkirkan dan terpinggirkan, total tanpa batas. Kedua, kasih sejati yang nyata. Orang Samaria tidak hanya merasa iba, tetapi juga bertindak dengan memberi pertolongan langsung kepada yang membutuhkan, termasuk menyediakan tempat penginapan dan biaya perawatan. Kita diingatkan bahwa kasih sejati diwujudkan melalui tindakan konkret, bukan hanya kata-kata.
Lalu selanjutnya tidak membeda-bedakan orang. Dalam ajaran ini Paus Fransiskus menekankan bahwa kita dipanggil untuk memperlakukan setiap orang sebagai sesama dan seterusnya. Secara keseluruhan, Injil yang kita renungkan dan ASG khususnya Fratelli Tutti mengingatkan kita bahwa panggilan untuk mengasihi sesama adalah panggilan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan penuh kasih. Orang Samaria yang baik hati menjadi teladan dari bagaimana kita harus merespon kebutuhan dunia dengan kasih yang nyata dan tanpa syarat. Maka dengan ini kita harus bekerja sama dalam cinta dan totalitas untuk mengubah keprihatinan menjadi kesejahteraan. Untuk direnungkan secara pribadi sebagai bekal di rumah kita masing-masing. Pertama, dengan siapa Anda mengidentifikasi diri, atau Anda serupa dengan siapa, imam, Lewi, atau orang Samaria. Kedua, bila ada tabrak lari, Anda melihat apa yang Anda lakukan. Dan ketiga, niat-niat apa saja yang Anda mau lakukan di dalam keluarga. Pertemuan yang terakhir atau pertemuan kelima, gereja yang harus beraksi. Aksi mulai dari sekarang, tidak menolak tapi memberi mereka makan. Tujuan dari pertemuan kelima, umat mampu memahami perutusannya sebagai pengikut Yesus dan mengikuti aksi seperti yang sudah dicontohkannya. Umat menyadari keberadaannya sebagai bagian dari gereja yang punya tanggung jawab sosial. Umat merancang aksi konkret yang bisa dilakukan sebagai bagian dari gereja dan masyarakat. Pengantar, saudara-saudari, pada pertemuan kelima ini kita diajak untuk merenungkan tema gereja yang harus beraksi. Aksi mulai dari sekarang, tidak menolak, tapi segera memberi mereka makan. Kita sadar bahwa kita hidup bersama dengan orang lain. Dalam kebersamaan itulah kita saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kondisi itu, kerelaan hati menjadi kata kunci untuk menumbuh kembangkan kebersamaan. Keberanian untuk keluar dari diri sendiri, meninggalkan egoisme diri, dan membagikan apapun yang ada dalam diri kita menjadi perjuangan untuk mewujudkan iman dalam medan hidup kita. Dengan demikian, kemuritan menjadi bermakna dan menghasilkan buah. Bacaan kitab suci dan ASG. Bacaan kitab suci diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 33 sampai 44. Lalu cuplikan dokumen ASG dari Laudato Si. Terpujilah Engkau, artikel 232. Dunia dan kualitas hidup mereka yang paling miskin dipelihara berkat suatu rasa solidaritas yang pada saat yang sama menjadi kesadaran bahwa kita hidup di sebuah rumah bersama yang dipinjamkan Allah kepada kita, dan seterusnya. Penjelasan. Tema yang dikaitkan dengan kitab suci dan ASG, isinya adalah mengajak kita sebagai umat beriman Kristiani untuk bersama-sama masyarakat Lampung yang terjangkau dalam gerakan-gerakan peduli sosial berbela rasa, memberi mereka makan mulai dengan persembahan diri, meninggalkan egosentris setiap pribadi pengikut Yesus, melindungi dan merawat lingkungan alam sebagai bagian dari gerakan dalam kelompok. Apa yang akan kita buat? Injil Markus bab 6 ayat 33 sampai 44, konteksnya merupakan kisah tentang mujizat penggandaan roti. Yesus memberi makan 5.000 orang. Beberapa hal yang perlu kita cermati. Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Dengan kata lain, mereka menyingkir. Yesus bersama para muridnya sering digambarkan sebagai pengungsi yang harus mengasingkan diri karena hidupnya terancam oleh pihak-pihak yang berkuasa. Banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Kalimat tersebut oleh penginjil Markus jelas-jelas menyamakan mereka dengan bangsa Israel, domba-domba tanpa gembala, kelompok-kelompok orang Israel di padang gurun. Berbeda dengan Injil Markus, dalam Injil Matius kalimat di atas lebih menekankan bahwa mereka adalah orang-orang yang mendengar serta mengikuti Yesus. Mereka menerima roti dari tangan murid-murid. Murid-murid.
Mereka tidak menyadari bahwa mereka harus bertanggung jawab atas orang banyak dan bahwa mereka sudah menerima kuasa untuk itu. Tetapi setelah mereka mentaati perintah Yesus dan menyerahkan kepadanya apa yang ada pada mereka, Yesus melibatkan mereka dalam tindakan kekuasaannya, dan mereka mampu membagikan roti hingga orang banyak kenyang. 5 roti dan 2 ikan. Roti dan ikan merupakan nasi dan lauk rakyat Palestina. Tetapi sedikit ini hanya memadai bagi 2 mulut saja. 5 roti itu dikontraskan dengan 5.000 orang yang akan kenyang. Tindakan kekuasaan Yesus ini menampakkan bahwa pemerintahan Allah dengan berkatnya yang melimpah sudah ada. Makan roti itu berarti mendapat bagian dalam berkat pemerintahan Allah. Menurut Injil Matius, di mana jemaatnya yang sudah lazim merayakan Ekaristi, pembagian roti ini juga berarti mendapat bagian dalam Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi mereka. Karena itu, kisah dalam Injil Matius agak disesuaikan dengan berita tentang Ekaristi. Potongan-potongan roti yang lebih 12 bakul. Kata lebih dapat juga diterjemahkan dengan berlimpah, sehingga kelebihan ini melukiskan kelimpahan berkat kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus. 12 bakul penuh berarti bahwa kelimpahan berkat itu terus dapat dibagikan oleh ke-12 murid kepada ke-12 suku Israel, kepada seluruh umat Allah. Pertanyaan refleksi. Pertama, apa yang kita temukan dalam Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai 41 tentang atau untuk keadaan umat dan masyarakat serta tanggung jawab kita sekarang? Kedua, bagaimana kita terlibat dalam karya Tuhan yang membekali orang banyak? Dan ketiga, adakah kaitannya dengan Ekaristi? Apa makna 12 bakul itu bagi misi gereja sekarang? Penegasan dan pemahaman. Laudate Deum, pujilah Allah, adalah judul dokumen yang berisi seruan apostolik Paus Fransiskus kepada semua orang yang berkehendak baik tentang krisis iklim, menjadi penegasan lanjut dari dokumen Laudato Si. Sri Paus menutup dokumen baru Laudate Deum dengan memberikan pendasaran teologis yang berbasis pada kitab Kejadian, bahwa segala sesuatu yang telah diciptakan Tuhan itu baik adanya. Kalimat paling akhir pada anjuran apostolik Laudate Deum nomor 73 berbunyi, dokumen ini berjudul Laudate Deum, pujilah Allah. Barang siapa merasa diri berhak untuk menggantikan posisi Allah di dunia ini, dia sedang berada dalam keadaan bahaya. Nasihat apostolik ini penting bagi umat Katolik Indonesia sebagai sebuah nilai yang harus dihidupi, dan seterusnya. Dalam surat Gembala, Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo mengajak kita semua memaknai tahun ke-8 Ardas Keuskupan Tanjung Karang dengan merenungkan ASG atau ajaran sosial gereja. Keberadaan ASG dalam gereja tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa gereja diutus oleh Tuhan ke dalam dunia sebagaimana fungsi garam dan terang dunia, serta mengharapkan gereja menjadi sakramen keselamatan Tuhan di dunia ini. Hal ini selaras dengan visi Keuskupan Tanjung Karang, di mana tugas gereja hadir di dunia untuk menjadi benih dan awal dari kerajaan Allah yang diwarnai dengan ciri keadilan, kesejahteraan, kedamaian yang senantiasa didambakan semua manusia. Warta keselamatan Kristus melalui kehadiran gereja menuntut terjadinya perubahan nyata tatanan dunia sesuai dengan yang dikehendaki Kristus. Maka dalam pertemuan kelima ini diajak gereja yang harus beraksi. ASG juga mengajak kita hadir di tengah dunia melalui gerakan keadilan sosial kemanusiaan. Lalu bagian sharing. Pertama, menyadari bahwa kita ini adalah murid-murid Yesus yang dipanggil dan dikasihi oleh Tuhan Yesus juga. Kita yang karena mengalami belas kasihan Tuhan, diikut sertakan untuk memberi makan. Sadarkah akan peran kita sekarang? Lalu apa yang bisa kita berikan kepada mereka supaya mereka juga dapat makan? Lalu yang kedua, Yesus dan para muridnya tergerak oleh belas kasihan, mengingat banyak orang yang mengikuti mereka itu membutuhkan makan. Kalau sekarang kita sebagai pengikut Kristus bertindak seperti Yesus, kira-kira apa yang akan kita lakukan secara nyata? Dan ketiga, dengan banyaknya manusia mengambil yang bukan miliknya, menyalahgunakan wewenangnya dan melupakan kewajibannya.
Apa yang bisa kita berikan untuk gereja dan masyarakat dan selanjutnya? Kesimpulan dan penegasan. Yesus tidak langsung ditampilkan sebagai orang yang kuat dan jaya, tetapi sebaliknya sebagai pengungsi yang lemah, terancam dan terasing. Namun dalam keadaannya yang tak berdaya itu, ia iba hati melihat kesusahan serta derita jemaat dan menolong mereka yang mengharapkan dia. Tidak ada yang dapat memisahkan mereka atau kita dari kasih Kristus dan dari kasih Allah yang ada dalam Kristus. Yesus memberi orang yang mengikutinya suatu pengalaman akan kelimpahan berkat kerajaan Allah. Ia tidak cuma memaklumkannya dengan perumpamaan, tetapi mewujudkannya bagi orang-orang yang dalam ketidakberdayaan mengikuti dia. Di mana Allah berkuasa melalui Yesus, di situ pengikut yang lapar menjadi kenyang. Ini merupakan bahasa lambang agar para pengikutnya membuka diri bagi kasih setia Allah dalam perjanjiannya yang abadi. Yesus mengenyangkan para pengikutnya dengan cara yang tidak sama namun sangat mirip dengan perjamuan Ekaristi, pemecahan roti guna memperingati wafatnya demi keselamatan kita. Kemiripan itu menunjukkan hubungan antara solidaritas dan Ekaristi. Pertolongan yang dialami dan diberi di tengah kesusahan hidup tidak lepas dari keselamatan yang diterima dan dibagikan dalam Ekaristi. Kedua pengalaman itu berjalan berdampingan dan saling memperkuat. Yang paling ditekankan dalam kisah ini adalah bahwa Yesus tidak bertindak sendirian, tetapi bersama dan melalui orang-orang pilihannya. Mereka sudah diberi tugas untuk mewartakan pemerintahan Allah dan diberi kuasa untuk mengusir yang jahat dan membawa damai sejahtera. Tetapi soalnya mereka kurang sadar akan tugas dan tanggung jawab mereka itu dan kurang percaya bahwa mereka sudah diberi kuasa dan diberdayakan untuk tugas itu. Mereka masih saja membiarkan orang dalam kesusahan mencari pemecahannya sendiri tanpa memberi pertolongan. Orang-orang pilihan yang lalai itu bukan hanya diberi peringatan oleh Yesus, mereka diberi pengalaman akan kuasa Yesus dan dilibatkan dalam tindakan kekuasaannya. Mereka yang merasa diri lemah diberi pengalaman bahwa bersama Dia mereka kuat, asal saja mereka berani mengikuti petunjuknya, menyerahkan sedikitnya yang ada pada mereka kepadanya, dan bersama Dia membagikannya kepada orang yang membutuhkan. Dengan demikian, kekurangan kita dapat menjadi suatu kelebihan yang dapat menolong orang yang lebih banyak lagi. Demikian saudara-saudari seiman, bahan pendalaman masa Prapaskah di tahun ini, tahun 2025. Semoga menguatkan iman kita, dan iman kita yang kuat itu ditampakkan dalam kehidupan nyata dengan melakukan aksi yang baik dalam kerjasama dengan sesama yang lain. Tuhan memberkati Anda semua.